di hutan kawasan, tapi setelah itu kita pelihara sampai cukup lingkaran, artinya jadi masa panen. Masyarakat juga artinya berapa persen ke masyarakat, berapa persen ke pemerintah. Saat ini jumlah anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari sudah mencapai 500 kepala keluarga, dengan total pengelolaan lahan sekitar 800 hektar. Dalam menebang hutan, walaupun milik sendiri, KHJL menerapkan aturan yang ketat kepada para anggotanya. Seperti ukuran pohon tebangan minimal berdiameter 30 cm atau 100 meter lingkaran. Tebang 1, tanam 10 pohon, dan pelarangan penggunaan pestisida dalam mengelola tanaman. Iya. Kalau pengelolaan hutan lestari itu yang pertama kita lakukan adalah menginventarisasi dulu potensi di tiap lahan milik anggota. Kemudian setelah diinventarisasi kita coba melihat posisi lahan mereka dengan menggunakan GPS. Apakah lahan mereka ini benar-benar aman untuk masuk menjadi potensi KHJL. Kemudian kalau pengelolaan pohonnya sendiri, jadi kita hanya boleh menebang pohon yang berdiameter di atas 30 cm. Artinya kalau pertambahan riap per tahun itu 1,5 cm, berarti pada usia ke 21 tahun ke atas baru boleh ditebang. Keberhasilan Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam mengelola kawasan hutan mendapat sertifikasi internasional. Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum mempercayakan pengelolaan hutan tanaman rakyat kepada KHJL. Rekomendasi yang pernah diberikan kepada KHJL untuk mengelola HTR dicabut kembali oleh Bupati Konawe Selatan dan menyerahkannya kepada salah satu investor. Pencabutan rekomendasi itu tentu saja menuai protes keras dari pengurus KHJL karena tanpa alasan yang jelas rekomendasi itu dicabut. Nah, ini rekomendasi yang pernah diberikan, tetapi setelah adanya surat kajian dari Dinas Kehutanan itu sendiri, sehingga Bupati mencabut secara sepihak tanpa kita dikasih tembusan, tanpa kita dikasih penjelasan. Bahkan Koperasi Hutan Jaya Lestari itu sudah minta audensi kepada Bupati dengan beberapa surat, kemudian tidak ada jawaban, sehingga kami mengadakan juga audensi dengan DPRD Konawe Selatan supaya memberikan dorongan kepada Bupati tentang bagaimana supaya kebijakannya itu dikembalikan kepada keinginan Koperasi Hutan Jaya Lestari, dalam ini permohonan untuk mendapatkan HTR. Sementara itu, Komisi B DPRD Kabupaten Konsel yang pernah melakukan dengar pendapat dengan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, pencabutan rekomendasi itu karena adanya perubahan peraturan tentang pengelolaan kawasan HTR. Selain itu, adanya miskomunikasi terkait pemahaman rekomendasi. Dan alasan yang paling mendasar pada saat itu adalah terjadinya overlap lahan pencadangan antara PT 3 Daun kemudian yang dimaksudkan oleh KHJL. Di sini sebenarnya yang alasan waktu kita coba mengklarifikasi atas alasan apa sehingga sampai dicabut. Ya. Dan pada saat itu instansi teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan kita undang, KHJL sendiri kita undang, karena kita ini secara transparan mengetahui daripada atau mendudukan permasalahan ini. Jadi mengenai koperasi terdiri sudah sampaikan, saya kira saudara Komisi B kan sudah ada. Pernah bertemu kan? Pernah kita hearing Pak, sudah 2 kali Pak. Sudah 2 kali pertemuan, nanti dijelaskan. Nanti kita bisa. Jadi kita bukan berarti kita diamkan. Ya. Kita juga sudah merespon mengenai langkah-langkah itu. Tapi kan di sini kita juga ada kewenangan-kewenangan kita yang harus kita sama pahami kan gitu. Tentu Bupati juga kan itu ada alasan-alasannya kenapa dia menarik atau mencabut rekomendasi tersebut. Jadi kita dalam merespon tentang ini hutan kemasyarakatan ini, kita DPR ini dari awal sebenarnya kita berupaya. Dulu dengan pertama DPR terbentuk kan kita data kurang lebih hampir 50 itu somil-somil yang dari situ kita
sudah kaji bahwa inilah awal kehancuran Konawe Selatan kalau ini. Padahal jika rekomendasi itu tidak dicabut, KHJL bersama 500 kepala keluarga miskin akan mengelola HTR itu dengan menanaminya pohon jati. Kini sudah saatnya beri kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan tanaman rakyat, solusi pengolahan hutan secara lestari. Ada tempat berpijak lagi punah dengan